Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya nih teman-teman? Akhirnya kita bikin video lagi. Gitu. Ini udah di penghujung tahun ya. Kita berdoa mudah-mudahan di tahun depan lebih baik lagi daripada tahun ini. Dan wabah COVID-19 juga cepat diangkat, cepat musnah gitu dari muka bumi ini ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita mau bahas satu lagu yang legend banget gitu. Kita cuplik aja ya. Nah, lagu itu tahu nggak, Abi? Tahu ya? Tahu Dewa Tahu 19. lah itu. Lagu tahun 2000-an gitu. Lagunya Dewa 19. Salah satu penggalanya adalah Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam, gitu. Nah, memang bener kan ya, Hawa itu tercipta di dunia untuk menemani sang Adam, memang bener sih. Ya sejarahnya tuh Hawa itu berasal dari kesepian seorang lelaki. Wih, Seindah-indahnya surga ya, surga, keindahan surga kan tidak pernah terlintas di pikiran. Tapi kalau tidak ada yang mendampingi, itu ternyata rasanya hambar. Rasanya hambar ya. Iya, maka dari itu Nabi Adam tuh karena kesepiannya berdoa dan dikabulkanlah Dikasih teman. sosok yang menemani itu Hawa tersebut. Iya memang gitu ya. Nah, Hawa ini sebenarnya dia itu secara definisi gitu ya. Sebagian besar ulama itu mendefinisikan Hawa itu berasal dari 4 huruf ya. Kita tahu Hawau alif hamzah itu. Yang dia bisa diartikan sebagai kulli hayy, ibu dari setiap yang hidup. Gitu. Ya, jadi dia ngurusin anak itu ngurusin yang hidup, dia ngurusin suaminya itu juga ngurusin yang hidup, dia ngurusin mungkin ibunya gitu ya, telaten gitu juga ngurusin yang hidup gitu. Dia memasak, kemudian dia melakukan pekerjaan rumah tangga yang lain, itu juga mengurusi yang hidup gitu. Jadi memang secara fitrah begitu ya, Bian? Iya, berasal dari asalnya aja kan dari tulang rusuk Oh manusia. Iya, tulang rusuk berarti dari yang hidup gitu. Tulang rusuk Nabi Adam. Nabi Adam itu kan hidup, ya kan? Dari makhluk hidup. Ya memang Hawa itu berasal dari makhluk hidup gitu. Berbeda dengan Adam kan? Iya. Adam diciptakan dari tanah, sesuatu yang mati. Jadi, dan kita tahu semua yang ada di atas tanah itu kan bermacam-macam ya. Nah memang Adam itu untuk apa ya, untuk mengurusi berbagai macam hal gitu. Seperti halnya sesuatu yang berada di atas tanah itu kan macam-macam perkaranya gitu. Iya. Sedangkan kalau Hawa itu dia fokus kepada pada yang hidup, secara fitrahnya gitu. Cara fitrahnya begitu. Jadi memang kalau para istri solihah, kalau misalkan tahu suaminya kok nggak bisa masak sih, suaminya kok nggak bisa ngomong anak sih gitu, itu memang fitrahnya nggak bisa. Memang fitrahnya bukan nggak bisa ya. Betul. Tapi chef banyak laki-laki loh. Ya chef banyak laki-laki karena tenaganya itu. Iya, jadi memang fitrahnya begitu ya, Mam gitu ya. Jadi memang nggak usah protes. Kalau udah dibantuin sama suami, alhamdulillah. Tapi kalau suami nggak bisa ya, memang itu bukan tugas. Itu bukan fitrahnya, bukan tugasnya, bukan fitrahnya gitu. Sedangkan fenomena saat ini nih, Bi, kalau kita lihat ya di sistem kehidupan saat ini, yang sistem kehidupan itu kapitalis banget gitu ya. Jadi bertukar peran loh, seolah-olah yang laki-laki bertukar peran dengan perempuan, perempuan bertukar peran dengan laki-laki gitu. Tidak sedikit gitu ya, laki-laki sekarang yang di rumah gitu dan perempuan yang bekerja di luar gitu. Ya, jadi perempuan itu mengurusi berbagai hal, sedangkan yang laki-laki malah mengurusi yang hidup gitu. Ya, kan sedangkan kalau ada yang salah kayak gitu, pasti kan ada konsekuensinya ya kan. Ya, pertama wanita bekerja di luar juga itu tidak dilarang kan? Iya, hukumnya mubah ya, boleh-boleh aja. Namun kondisi saat ini itu wanita itu dipaksa sampai keluar pada fitrahnya, melewati batas fitrahnya seorang wanita gitu.
Sedangkan laki-laki justru juga sama ditarik keluar batas fitrahnya laki-laki gitu. Misalnya gimana? Ya tadi laki-laki seharusnya mencari nafkah di luar sana, tetapi banyak juga yang justru kebalikannya tuh, laki-laki malah di rumah, wanita yang mencari nafkah. Itu kan kondisi tidak ideal. Kita kalau hidup di kondisi yang tidak ideal itu ya nanti lama-kelamaan pincang gitu. Ada konsekuensinya di kemudian hari. Seperti itu. Jadi memang kalau tidak sesuai fitrah ya, si Adam tidak sesuai fitrahnya sebagai seorang Adam, sebagai seorang laki-laki, kemudian Hawa juga tidak sesuai fitrahnya sebagai seorang perempuan, pasti ada konsekuensi besar ya yang harus dibayar gitu. Ada harga. Ada harga yang harus dibayar gitu. Oleh keluarga, gitu, keluarga kecil tersebut. Semisalnya ya fenomena meningkatnya kasus perceraian. Itu kan bisa jadi karena pertengkaran kecil terus ditumpuk-tumpuk lama-lama jadi besar gitu ya. Iya betul. Terus anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang sempurna dari seorang ibu. Memang tidak semua kasus. Iya benar. Namun semakin meningkatnya eksploitasi wanita untuk diuangkan. Ya, dalam tanda untuk kutip mencari ya, uang ya, untuk mencari uang atau diuangkan, itu juga semakin menghancurkan fondasi keluarga. Iya betul. Iya. Seperti itu. Iya, dan itu juga keluarga itu ya tiang pancang pertamanya sebenarnya wanita ya, Bia. Jelas. Ya. Dikatakan juga batu bata pertama peradaban itu adalah wanita. Jadi bangga lah tuh. Iya, jadi memang wanita itu memang dalam Islam sangat berharga loh gitu ya. Jangan dikira wanita itu dalam Islam itu tertindas, itu enggak gitu ya. Justru kita itu diberi tempat yang berharga banget sama Allah SWT, sampai dikatakan kita itu adalah batu bata peradaban gitu. Jadi kita pembangun peradaban. Batu bata kan nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, tapi ketika dia hancur ya hancur semua gitu, ya kan. Jadi kalau misalkan si batu bata itu dia itu udah lupa dengan tugasnya sebagai batu bata, itu nanti akan menjadi awal mula hancur gitu, suatu peradaban yang sesuai fitrah, peradaban yang Islami gitu ya. Itu aja ya, kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ringannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa loh, kalau udah nonton jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Subscribe sekarang, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.